Selamat datang bagi yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kami mendapat amanah untuk menjelaskan sedikit tentang ruang vektor umum. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kansa Putri Mumpuni dengan nomor NPM 2648551. Dan saya Aisyah Riza dengan NPM 2006 Oke, kita lanjutkan. Jadi, untuk hari ini yang akan kami jelaskan ada 3. Itu ada real vector spaces, subspaces, sama linear independence. Yang pertama yaitu real vector spaces. Sedikit summary, vector spaces adalah suatu kumpulan vektor dan skalar yang bisa menjadi sistem. Dan real vector spaces adalah anggota dari space tersebut yang merupakan bagian dari bilangan real. Sebelum kita masuk ke aksioma, kita perjelas dulu apa sih itu vector spaces. Jadi bisa dibilang sebenarnya vector space itu cuma suatu pengelompokan vektor yang kayak pokoknya anggota-anggota ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang real vector spaces, maka anggota dari vektor-vektor ini atau anggota dari skalar-skalar ada dalam suatu set ini, suatu space ini harus merupakan bilangan real. Terus gimana cara kita menentukan ini adalah bagian dari space atau bukan? Caranya adalah dengan aksioma. Apa itu aksioma? Bisa dibilang aksioma itu semacam kumpulan rules atau kumpulan aturan yang harus ditepati kalau ingin katakanlah menyatakan bahwa suatu vektor atau suatu skalar itu merupakan bagian dari suatu space. Pertama kalau kita lihat di sini aksioma itu sebenarnya tidak terlalu asing dengan yang kita sudah tahu karena ini sebenarnya mirip-mirip dengan begitu operasi vektor dan operasi skalar, jadi nggak jauh-jauh. Bisa kita lihat di sini aksioma-aksiomanya ada yang pokoknya di 1 sampai 5 ini bisa dilihat itu berhubungan dengan pertambahan dan pengurangan kayak U dan V. Kalau misalkan merupakan objek dalam suatu space, maka U plus V juga merupakan bagian dari suatu space. Dan itu pokoknya untuk kata yang tadi seperti yang tadi bilang, kalau untuk bilang bahwa suatu vektor atau skalar adalah bagian dari space, ini harus ditepati. Kalau misalnya bagian pertambahan dan pengurangan ini ditepati, ini berarti disebut dengan closed under addition gitu atau operasi adisi. Lanjut. Selanjutnya ada juga ini yang berhubungan dengan perkalian skalar. Kalau misalnya kita bisa lihat, misalnya jika K itu semua skalar dan U itu adalah dalam V, maka KU itu juga dalam suatu space. Gitu-gitu. Seperti juga yang seperti yang bisa dilihat di situ, mirip-mirip sebenarnya dengan yang pada operasi vektor. Kalau misalnya yang ini, yang bagian di sini ditepati, maka disebutnya closed under multiplication. Jadi dua itu harus ditepati, closed under addition, closed under multiplication, untuk berkata bahwa suatu vektor itu ada di dalam suatu space. Lanjut. Contohnya misalkan ada U dan V, ada 2 vektor. Terus ini ada aturan-aturannya kan dalam situ. Nah, kalau misalnya katakanlah U dan V ini keduanya ada dalam real vector spaces, maka untuk membuktikan bahwa kedua ini benar-benar di dalam suatu real vector spaces, maka tadi harus menempati aksioma-aksioma tersebut. Misalnya gini, misalnya kita kan ada U11, U21, U12, U22. Itu semuanya berarti yang di dalam situ harus merupakan bilangan real, dan juga nanti hasil dari pertambahan atau perkalian atau hasil operasi juga berarti harus konform atau merupakan bagian dari vektor 2 kali 2. Untuk itu merupakan satu dari vektor space, merupakan bagian dari vektor space tersebut, U dan V. Bisa dilihat di sini untuk multiplication-nya U plus V tetap 2 kali 2 dan dalamnya tetap bilangan real. Yang perkalian skalar juga, ini udah kita bisa coba lihat bahwa ini udah mendekati atau bisa dibilang close under multiplication dan close under addition. Tapi coba tambahin lagi, kita lanjut. Nah, ini juga udah U plus V, V plus U hasilnya sama. Berarti hold aksiomanya, O plus U juga hold, O plus min U hasilnya juga 0, 0, 0, vektor 0. Berarti dia hold, matriks 0 berarti dia hold.
simple computation juga hold. Berarti kalau misalnya udah bisa dibuktikan seperti ini, bahwa kita bisa membuktikan bahwa U dan V itu dua-duanya ada di dalam suatu vector space. Gitu. Lanjut. Selanjutnya adalah vector space dengan fungsi real. Katakanlah nih, let V atau suatu space itu be the set of real valued function defined on the entire line of min tahingga sampai tahingga. Itu berarti real kan? Dan F sama dengan Fx dan G sama dengan X. Misalnya kita gunakan bahwa K itu adalah suatu skalar. Untuk misalnya ini sebenarnya cuma pembuktian dengan gambar lah, bisa dibilang. Yang intinya kan di sini F dan G itu keduanya harus di antara minus tahingga sampai tahingga. Tapi kita bisa lihat di sini kalau misalnya nih kalau F plus G X sama dengan Fx plus G, bisa lihat ini tetap dalam garisnya, tetap dalam masih masuk dalam syarat, dan juga begitu dikalikan dengan scalar multiplication juga masih dengan syarat, berarti bisa hitung bahwa dua-duanya ini closed under multiplication, scalar multiplication, closed under addition, kayak frase seperti itu, dan juga merupakan bilangan real. Jadi ini keduanya merupakan bagian dari suatu vector space yang ini, real vector space ini, F dan G. Gitu. Lanjut. Nah, yang bukan vector space. Tadi ada yang merupakan bagian vector space, tentunya ada yang bukan merupakan bagian dari vector space. Misalnya ya intinya yang paling simpel itu bahwa suatu vektor ini atau suatu skalar ini tidak memenuhi aksioma. Tapi yang kayak cara paling kayak untuk mengidentifikasinya mungkin ini merupakan bagian atau bukan ya. Biasanya yang tidak itu misalnya kalau ada di satu yang udah di-define. Misalnya kita punya vektor nih. U sama V sama dengan U1, U2, V1, V2 seperti dilihat di situ. Terus ini didefinisikan bahwa K dan U itu sama dengan KU1, 0. U2-nya begitu itu dijadinya 0. Kalau kayak gini begitu kita masukin berarti untuk multiplication-nya hold dong. Maaf, untuk addition-nya hold. Berarti close under addition, tapi dia tidak close under multiplication karena udah di-define. Sementara yang harusnya kalau misalnya K dan U, misalnya kita define K-nya adalah 7, itu berarti hasilnya 7U1, 7U2, tapi yang di belakangnya malah jadi 0. Berarti kan itu tidak sesuai kan, tidak sesuai. Ada kontradiksi, dan itu berarti ini bukan suatu vector space. Begitu. Lanjut. Selanjutnya kita bicara tentang plane yang melewati origin space. Sebuah plane itu bisa dibilang kan sebuah koleksi dari vektor kan. Jadi bisa aja ada suatu plane yang melewati suatu origin dari suatu space, misalnya 0 dari 0 atau tergantung apa yang di-define itu sebagai originnya. Cara kita membuktikannya adalah dengan kalau misalnya kita melewati suatu origin berarti kan sama dengan 0 kan, 0. Cara membuktikannya seperti itu dengan kayak nyama dengan 0 gitu. Kita kalikan dengan suatu skalar seperti itu, dan kita buktikan sama dengan 0. Kalau misalkan dari penghitungan ini bisa ditemukan kayak bisa di-define kembali, misalnya U plus V sama dengan, bisa dilihat di situ V1, U2, V2, U3, V3 bisa di-define seperti itu, dan saat dicoba dengan perkalian negatif juga hold dengan yang tadi seperti dalam aksioma, berarti itu bisa dibilang bahwa ini merupakan bagian dari space-nya dan melewati origin dari suatu vector space ini. Begitu. Kita lanjutkan. Zero vector space. Jadi kita lihat zero itu juga merupakan bagian bilangan real. Itu bilangan 0. Maksudnya juga merupakan bagian dari suatu vector space, vektor atau skalar 0 itu. Jadi untuk membuktikannya sama seperti tadi aksioma. 0 dan U sama dengan 0, 0 sama dengan 0, min 1 U sama dengan min U, itu tadi yang seperti digunakan untuk membuktikan yang tadi melewati origin space, dan KU sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Begitu. Jadi sebenarnya zero vector space ini kebanyakannya pas untuk menjelaskan tentang yang melewati origin space tadi. Di sini saya pertama akan menjelaskan
tentang subspaces atau subruang. Subspaces sendiri itu definisinya dari suatu subruang sendiri adalah suatu himpunan bagian W dari suatu vektor V disebut suatu subruang dari V jika W sendiri adalah suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Pertama, di sini ada teorema 5.2.1 di mana jika W ada di dalam V, berarti W itu bisa dibilang subspace jika jika U dan V adalah vektor di W, maka U plus V itu ada di W. Dan B, jika U adalah vektor sembarang dalam W, KU ada di dalam W untuk setiap skalar. Selanjutnya di sini W itu adalah sembarang bidang yang melalui titik asal, U dan V adalah sembarang vektor dalam W, maka U plus V itu pasti terletak pada W karena U plus V merupakan diagonal jajaran genjang yang dibentuk oleh U dan V. KU juga pasti terletak di W untuk sembarang skalar K, karena KU itu terletak pada garis yang melalui U. Jadi, W itu tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, sehingga W itu merupakan suatu subruang dari R pangkat 3. Di sini pada gambar bisa terlihat kalau vektor U plus V itu dan KU keduanya terletak pada bidang yang sama dengan U dan V. Selanjutnya, di sini kita menunjukkan bahwa garis yang melalui titik asal R pangkat 3 itu merupakan suatu subruang dari R pangkat 3. Jadi di sini kita menganggap W itu adalah garis yang melalui titik asal R pangkat 3. Sehingga di sini pada gambar terbukti secara geometris bahwa jumlah dua vektor pada garis ini juga terletak pada garis tersebut, dan bahwa perkalian skalar dari suatu vektor pada garis ini juga terletak pada garis tersebut. Jadi W itu tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, sehingga W di sini merupakan subruang dari R pangkat 3. Di sini ada contoh selanjutnya di mana kita menganggap W itu adalah himpunan semua titik X, Y pada R kuadrat sedemikian sehingga X lebih kecil dan X lebih besar dan sama dengan 0 dan Y lebih besar dan sama dengan 0. Titik-titik kuadran pertama, himpunan W bukanlah suatu subruang dari R kuadrat karena tidak tertutup terhadap perkalian skalar. Pada gambar itu, V11 terletak pada W, tetapi negatifnya minus 1 V sama dengan minus V sama dengan minus 1 itu tidak terletak pada W. Jadi pada gambar 3 itu W-nya tertutup terhadap perkalian skalar. Kemudian setiap vektor tak nol tidak mempunyai subruang. V sendiri adalah suatu subruang dan himpunan 0 hanya terdiri dari vektor 0 dan dalam V adalah subruang yang disebut subruang 0. Jadi di sini ada daftar subruang dari R kuadrat dan R pangkat 3. Kemudian di sini kita menganggap N adalah suatu bilangan bulat positif dan anggap W terdiri dari semua fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk Px sama dengan A0 plus A1x tambah seterusnya sampai dengan AN X pangkat N, dengan A0 sampai dengan AN adalah bilangan-bilangan real. Jadi W itu terdiri dari fungsi 0 bersama dengan semua polinomial real berderajat N atau kurang. Himpunan W adalah subruang dari ruang vektor semua fungsi bernilai real. P dan X adalah polinomial. Px sama dengan A0 plus A1x plus seterusnya sampai dengan ANX pangkat N, dan Qx sama dengan B0 plus B1x plus seterusnya sampai dengan BNX pangkat N. Maka P tambah Qx itu sama dengan Px tambah Qx sama dengan A0 tambah B0 tambah A1 plus B1 X plus seterusnya sampai dengan AN plus BN X pangkat N. Dan Kpx itu sama dengan Kp K0 plus K1X plus seterusnya sampai dengan plus KAN
kali X pangkat N. Jadi fungsi-fungsi ini yang punya bentuk yang diberikan pada satu, maka P plus Q itu dan KP itu terletak pada W. Ruang vektor W dalam contoh ini disebut dengan disimbolkan dengan PN. Ruang-ruang penyelesaian untuk sistem-sistem homogen. Jadi di sini jika AX sama dengan 0 adalah suatu sistem linear homogen dari M persamaan dan N peubah, maka himpunan vektor penyelesaian adalah suatu subruang dari R pangkat N. Jadi di sini kita bisa membuktikannya dengan menganggap W itu adalah himpunan vektor penyelesaian. Paling tidak ada satu vektor dalam W yaitu 0. Untuk menunjukkan bahwa W tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Untuk menunjukkan jika X dan X aksen itu adalah sembarang vektor-vektor penyelesaian. Dan K itu adalah sembarang skalar. Maka X tambah X aksen itu dan Kx itu juga merupakan vektor-vektor penyelesaian. Akan tetapi, jika X dan X aksen itu adalah vektor-vektor penyelesaian, maka AX tambah 0 dan AX aksen itu sama dengan 0 juga. Yang dari persamaan tersebut kita didapatkan bahwa X plus X aksen itu sama dengan AX plus X aksen sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Dan AKX sama dengan KAX sama dengan K0 itu sama dengan 0. Dan AKX plus KAX sama AKX sama dengan KAX sama dengan K0 sama dengan 0 itu membuktikan bahwa si X tambah X aksen itu dan KX itu adalah vektor-vektor penyelesaian. Di sini kita bisa meninjau sistem linear. Pertama di sini udah ada dua contoh, di mana pertama penyelesaiannya X sama dengan 2S kurang 3R, terus Y sama dengan S, terus Z sama dengan T. Yang dari persamaan tersebut, jika kita akan mendapatkan bahwa X sama dengan 2Y kurang 3Z atau X kurang 2Y plus 3Z sama dengan 0. Setelah itu di sini yang kedua kita akan mendapatkan penyelesaian X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Sehingga subruang penyelesaiannya itu hanya satu titik, yaitu di 0. Kombinasi linear vektor-vektor. Iya. Jadi dari suara, sorry, motong. Tadi suara nggak stabil di contoh. Kenapa? Jadi nggak stabil, jadi kecil gede gitu. Di sini. Kecil gede. Dari sini. Dari sini. Masih gitu. Yang ini tadi benar nggak sih yang X aksen? Kenapa? Yang X aksen ini sama dengan 0 itu benar nggak sih? Gua ngomongnya. Benar kok. Benar, oke. Ini kan sama ribut. Kalau pagi. Ini gue ulang dari sini. Ya, suara lu masih belum stabil, masih naik turun. Jadi sekarang udah naik tapi kayak pecah gitu loh suara lo. Coba deh, coba ngomong. Ini belum jelas ya? Belum. Kenapa? Ini masih gitu kan? Udah nggak itu sih, tapi kayak jadi apa ya? Jadi suaranya normal tapi kayak pecah gitu loh, kayak berat gitu. Di sini selanjutnya kita akan menentukan apakah V1 112, V2 101, dan V3 213 itu merentangkan ruang vektor R pangkat 3. Pertama di sini kita menentukan apakah suatu vektor sembarang V sama dengan vektor VB sama dengan B1, B2, B3 di dalam R pangkat 3 itu dapat dinyatakan sebagai
suatu kombinasi linear B sama dengan K1V1 tambah K2V2 tambah K3V3. Dari vektor-vektor V1, V2, V3. Itu dengan menyatakan persamaan ini dalam bentuk-bentuk komponen akan didapatkan seperti ini, dan sehingga dimana di sini berdasarkan teorema 4.3.4 itu bagian A dan 3 sistem ini konsisten untuk semua B1, B2, dan B3 jika dan hanya jika matriksnya itu koefisien. Matriks A itu dapat dibalik, akan tetapi determinan A sama dengan 0, sehingga A tidak dapat dibalik, akibatnya V1, V2, dan V3 itu tidak merentangkan R pangkat 3. Selanjutnya di sini ada teorema 5.2.4, di mana jika S sama dengan V1, V2 sampai dengan VR, dan S aksen itu W1, W2 sampai dengan WR, adalah dua himpunan vektor dalam suatu ruang vektor V, maka rentang V1, V2 sampai dengan VR sama dengan span W1, W2, WR, jika dan hanya jika setiap vektor dalam S adalah suatu kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S aksen, dan sebaliknya, setiap vektor dalam S aksen adalah suatu kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang linear independence, di mana kita akan mempelajari kapan anggota dari V itu dapat diekspresikan menjadi bentuk linear. Dari definisinya, jika S sama dengan V1, V2 sampai dengan VR itu adalah suatu himpunan vektor-vektor tak kosong, maka persamaan vektornya itu K1, V1 tambah K2, V2 tambah seterusnya sampai tambah KR, VR sama dengan 0 itu mempunyai paling tidak satu penyelesaian, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan KR sama dengan 0. Jika ini adalah satu-satunya penyelesaian, maka S itu disebut suatu himpunan yang bebas secara linear. Jika ada penyelesaian-penyelesaian lainnya, maka S itu disebut himpunan yang tak bebas secara linear. Di sini ada contoh di mana jika V1 itu 2, minus 1, 0, 3, V2, 1, 2, 5, minus 1, dan V3 itu 7, minus 1, 5, 8, maka himpunan vektor-vektor S, V1, V2, V3-nya itu tak bebas secara linear, karena 3V1 plus V2 kurang V3 itu sama dengan 0. Dan di sini juga ada contoh selanjutnya di mana polinomial P1 sama dengan 1 kurang X, P2 sama dengan 5 plus 3X kurang 2X kuadrat, dan P3 sama dengan 1 plus 3X kurang 3 kurang X kuadrat itu membentuk suatu himpunan yang tak bebas secara linear dalam P2, karena 3P1 kurang P2 tambah 2P3 itu sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita akan meninjau vektor I100, J 010, dan K itu 001 dalam R pangkat 3 dalam bentuk komponen persamaan vektornya itu K1I tambah K2J tambah K3K sama dengan 0. Maka di sini akan menjadi seperti ini. Atau secara ekuivalennya itu K1, K2, K3 itu sama dengan 000, di mana berimplikasi bahwa K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0 itu
himpunan S sama dengan IJK itu linear independen, di mana dia bebas secara linear tadi. Dan suatu uraian serupa itu dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa vektor-vektor E1 sama dengan 100 sampai dengan 0, E2 sama dengan 01, 0 sampai dengan 0, dan E pangkat N itu satunya terakhir gitu. Jadi dia membentuk suatu linear yang bebas secara linear dalam R pangkat N sendiri. Selanjutnya di mana ada contoh yang kita diminta untuk menentukan apakah dia bebas atau tidak. Di sini tentukan apakah vektor-vektor V1 sama dengan 1, minus 2, 3, V2, 5, 6, minus 1, dan V3, 3, 2, 1, apakah dia itu membentuk suatu himpunan yang tak bebas secara linear atau himpunan yang bebas, tadi seperti yang saya bilang dari awal. Jadi untuk menyelesaikannya, kita di sini bisa menulis dulu dalam bentuk komponennya. Setelah itu kita bisa melanjutkannya sampai menyamakan komponen-komponennya. Setelah itu kita akan mendapatkan seperti ini. Dan jadi V1, V2, dan V3 itu membentuk suatu himpunan yang tak bebas secara linear jika sistem ini mempunyai suatu penyelesaian yang tak trivial, atau suatu himpunan yang bebas secara linear jika ini hanya mempunyai penyelesaian trivial. Dengan menyelesaikan sistem ini, kita akan mendapatkan K1 sama dengan minus setengah T, K2 sama dengan minus setengah T, dan K3 itu T. Setelah itu, jadi sistem ini mempunyai penyelesaian tak trivial, dan V1, V2, V3-nya itu membentuk suatu himpunan yang tak bebas secara linear, atau kita bisa menunjukkan keberadaan penyelesaian tak trivial itu tanpa menyelesaikan sistem-sistemnya dengan menunjukkan bahwa matriks koefisiennya itu mempunyai determinan 0, dan akibatnya itu tidak dapat dibalik atau dia nggak invertible. Selanjutnya di sini ada contoh juga di mana kita menunjukkan bahwa polinomial ini membentuk suatu himpunan vektor-vektor yang bebas secara linear dalam PN. Jadi kita pertama menganggap dan mengasumsikan bahwa ini adalah suatu kombinasi linear dari polinomial-polinomial ini adalah 0, atau secara ekuivalen itu A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah seterusnya sampai dengan tambah ANX pangkat N sama dengan 0 untuk semua X di dalam minus tak hingga sampai dengan tak hingga, di mana kita harus menunjukkan bahwa A0 sama dengan A1, sama dengan A2, sama dengan seterusnya, sampai dengan sama dengan AN, itu sama dengan 0. Di mana untuk melihat ini, suatu polinomial tak 0 berderajat N itu paling banyak mempunyai N akar yang berbeda. Akan tetapi, hal ini menunjukkan bahwa A0 sama dengan A1, sama dengan A2, sama dengan seterusnya AN, sama dengan 0. Dan jika tidak, dari itu kita akan mendapatkan bahwa A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah seterusnya sampai dengan tambah ANX pangkat N itu adalah suatu polinomial tak 0 dengan tak hingga banyaknya akar. Jadi, istilah tak bebas secara linear ini menyatakan bahwa vektor-vektor tersebut tergantung, depend, itu satu sama lain dalam suatu hal. Jadi tadi dia ada
tergantung istilahnya itu tak bebas secara linear itu vektor-vektor tersebut tergantung satu sama lain seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk menjelaskan sedikit tentang teorema-teorema dari bab 5.3 ini. Sebenarnya ini kan saya agak lean sedikit biar nggak menutupi tulisannya, tapi sebenarnya nggak terlalu perlu gini. Jadi kita akan menjelaskan tentang teorema 5.3.1, yaitu apa itu teorema 5.3.1 ini adalah sebenarnya salah satu syarat gimana menentukan bahwa ini tuh sebenarnya linearly independent atau dependency. Kalau kita bisa lihat suatu vektor atau suatu matriks itu linear dependent if and only if at least one of the factors is in S is expressible as a linear combination of the other factor in S, and linearly independent if and only if no factor in S is expressible as a linear combination of the other factors in S. Sebenarnya cara menyimpulkan ini dan sekalian ini sebenarnya menjelaskan juga untuk proof-nya. Sebenarnya yang paling mudah misalnya nih ada dalam satu space atau suatu itu space S di sini dibilangnya kan ada suatu persamaan, ada suatu vektor A, vektor B, vektor C. Itu masing-masing kan ada komponen sendiri, ada komponen di sumbu X, komponen di sumbu Y, komponen di sumbu Z, atau di sumbu-sumbu yang lainnya yang ada di situ pokoknya. Jadi dia itu akan linearly dependent jika misalnya ada suatu vektor 1, vektor 2, vektor 3. Misalnya vektor 1 itu bisa diekspresikan dengan vektor 2 tambah vektor 3. Atau vektor 1 bisa diekspresikan dengan 2 kali vektor 3. Atau V1 bisa diekspresikan dengan 1 kali V1 tambah 3 kali V2, V3 misalnya, atau gitu. Pokoknya kalau misalnya satu vektor bisa diekspresikan dengan menggunakan vektor lain, itu berarti dia sama dengan linearly dependent gitu. Karena kalau gitu bentuknya berarti akan ada dalam satu garis. Itu yang namanya linearly dependent, bahwa dia sebenarnya ada suatu vektor-vektor ini berada dalam satu garis lurus. Satu cuma beda di skalar sebenarnya. Terus dia bisa dibilang linearly independent kalau kebalikan dari itu, kalau dia tidak bisa diekspresikan dengan seperti itu. Misalnya V1 tidak sama dengan apapun yang mau dilakukan dengan vektor yang lainnya, misalnya V2 tambah V3 yang nggak sama, berapa kali V2, V3 dikali skalar juga tidak sama, itu berarti namanya dia linearly independent. Seperti itu aja. Itu juga sebenarnya yang ada di proof ini juga sebenarnya cuma menjelaskan tentang itu. Cuman bahwa sebenarnya dia nggak boleh ditambah atau nggak boleh ditambah, dia independent atau dependent gitu sih sebenarnya intinya. Lanjutkan. Ya ini masih sama, masih pembuktian yang tadi juga. Ini gitu. Ya kalau misalnya bisa diekspresikan dengan vektor lain, dengan diuraikan dengan vektor lain, ya berarti dia linearly independent. Kalau tidak bisa, dia berarti linearly independent. Semudah itu, sesimpel itu. Selanjutnya ada teorema 5.3.2. A finite set of vectors that contains a zero factors is linearly dependent. A set with exactly two factors is linearly independent if and only if neither factor is a scalar multiplication of the other. Jadi ini sebenarnya juga salah satu menentukan ini dependent atau independent. Kalau misalnya finite, maksudnya itu kalau ada batasnya, ada misalnya di set bahwa ini dalam satu satu set ini cuma ada ini. Kalau misalnya dalam satu finite set yang ada misalnya anggotanya cuma ada 3 atau cuma berapa yang bisa dihitung dengan mudah itu, kalau ada zeronya itu, salah satu syarat dia bisa dependent itu bahwa dia adalah memiliki zero vector. Dan yang lainnya, kalau misalnya ada satu set isinya cuma 2 vektor, dia dibilang linearly independent jika yang satu itu bukan skalar multiplikasi yang lain. Jadi misalnya ada vektornya vektor V1 sama dengan 1, 2, 3. Terus yang videonya itu misalnya 11, 10, 37, itu kan bukan skalar multiplikasi yang lainnya kan. Atau dari anggota itu 1, 2, 3 itu bukan multiplikasi dari yang lainnya gitu. Berarti itu bisa disebut linearly independent. Sebenarnya biar kayak yang tadi teorema yang sebelumnya. Cuman ini lebih lingkup yang lebih kecil aja, dipermudah sedikit. Nah, untuk membuktikan linear independence bisa dilakukan membuat sebuah gambar.
Jika vektornya tidak bertumpuk, maka dia keduanya adalah linearly independent. Nah, seperti ini. Misalnya gambar, bisa lihat kalau misalnya dia linearly independent, dia itu menumpuk. Kayak dalam satu garis, yang tadi saya bilang dalam satu garis. Dan kalau dia linearly independent, dia itu nggak sama. Mungkin originnya sama, kayak di situ originnya sama kan. Tapi jadi nggak bertumpuk, jadi ada dengan dua nilai yang berbeda dan nggak bakal bertumpuk mau ditambahin mau dikali skalar berapapun nggak bakal bertumpuk begitu. Selanjutnya let S V1 V2 sampai dengan VR be satu vektor in Rn if R lebih besar dari N dan S is linearly dependent. Ini sebenarnya untuk menentukan kayak saya bisa memudahkan lah ya, bisa dibilang menentukan bahwa ini tuh dependent atau independent. Misalnya kita lihat, kalau misalnya kita logikan aja. Kalau misalnya R dan jumlah di S itu lebih banyak daripada N, berarti kan nanti bakal ada yang bisa dibilang tidak terdefinisi ya, bisa dibilang. Itu berarti kalau udah ada yang tidak terdefinisi kan berarti udah pasti kan berarti nanti akan ada konflik atau gimana, ada apa ya bisa dibilang definisi yang tidak pakem gitu, yang tidak pas gitulah ya. Jadinya bentuknya jadinya kalau misalnya lebih selanjutnya kita ngomongin teorema 5.3. Teorema 5.3.3 yaitu let S be V1 V2 bla 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 VR be satu vectors in Rn dan if R lebih besar daripada N dan S is linearly dependent. Nah, kenapa bisa begini? Kalau kita lagi kayak gini aja, kita nggak lihat contoh, kita lagi gini aja. Kalau misalnya jumlah variabel atau jumlah angka dalam vektor yang koma-komanya V1, V2, V3 sampai VR itu adalah lebih besar daripada pangkat dari suatu atau set dari suatu vektor, suatu ruang, itu berarti kan semuanya terdefinisi kan. Kalau semuanya terdefinisi berarti dia dependent. Ya gitu. Dan kalau kebalikannya, kalau dia lebih sedikit nanti bakal ada yang tidak didefinisi. Kalau misalnya tidak terdefinisi berarti dia linearly independent. Karena nanti jadinya bentuknya akan jadi non-trivial kan. Kalau misalnya seperti itu kalau tidak terdefinisi. Kalau misalnya semuanya bisa didefinisi akan jadi trivial. Itu sih intinya. Dan contoh ini juga sebenarnya menunjukkan itu. Misalnya tuh consider the equation K1 V1 K2 V2 sampai dengan KR VR sampai dengan 0. Kalau misalnya begitu, berarti this is a homogeneous system of n equations in the R unknowns K1 sampai KR. Since R lebih besar daripada N, it follows from teorem yang sebelumnya. Berarti sistemnya punya non-trivial solutions. Kalau gitu, dia menjadi linearly dependent. Gitu. Selanjutnya 5.3.4 teoremanya. If the functions f blah 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 sampai dengan fn have n one continuous derivative sampai interval minus tak hingga sampai tak hingga, and if the Wronskian of this function is not identically zero on yang tadi batasnya, maka dia membuat linearly independent set of vector in C pangkat n-1 pada min tak hingga sampai tak hingga. Jadi maksudnya gimana? Kalau ini bisa dilihat. In example 8, we showed that these factors form a linearly independent set by noting that neither factor is a scalar multiplication of the other. Jadi kan untuk menentukan independence tadi itu kan tidak boleh scalar multiplikasi dari yang lain kan. Untuk bisa dilihat kalau kita jabarkan jadinya misalnya gini. Kita sebenarnya bisa temukan hasil yang sama dengan cara menggunakan ini Wx sama dengan Wx sama dengan mutlak maaf. Itu ya dari x sin x 1 cos x gitu kan akan jadi x cos x min sin x. This function does not have value 0 for all x in the interval min tak hingga sampai tak hingga, as can be seen by evaluating ini kan. Maaf kalau tidak kelihatan. Jadi kalau misalnya kita masuk kalau misalnya kita masukin angkanya dengan nyobakan dengan menggunakan angka 45 derajat,
per 2 kan, maaf 90 derajat, kalau gitu kita bisa temukan bahwa itu form a linearly independent set. Sebenarnya jadi cuma kayak cara lain untuk membuktikan linear independence intinya. Itu sih. Terus kalau di sini selanjutnya nih kalau misalnya F1 sama dengan 1, F2 sama dengan E pangkat X, F3 sama dengan E pangkat 2X, berarti dia akan membuat sebuah tadi akan membentuk sebuah independent set of factors di C kuadrat min taingga sama dengan taingga. Kalau di sini bisa lihat Wronskiannya itu bentuknya seperti ini. This function does not have value 0 for all x. In fact, any x in the interval taingga sampai min taingga sama dengan taingga. Karena itu dia bentuknya karena misalnya tidak akan membentuk 0, dia menjadi linear independent. Itu dan seperti tadi dalam itu untuk yang perpangkatan gitu. Jadi intinya sih seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, di mana di sini kami telah menjelaskan tentang 5.1, 5.2, dan 5.3 yang membahas tentang ruang vektor umum. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan.